gratis, 0 rupiah, tidak berbayar. Tidak berbayar. Ya, sekali lagi menghimbau kepada masyarakat yang punya kepentingan untuk mengurus izin apapun, ya kecuali izin nikah nih. Ya. Izin nikah ke KUA. Saya berharap dan saya tekankan untuk diurus langsung, jangan melalui orang lain, apalagi calon atau pihak ketiga, apapun embel-embelnya. Itulah yang menyebabkan sering timbulnya biaya-biaya siluman atau ada pungli. Kami sangat dirugikan dengan oknum-oknum yang seperti itu. Berada di komplek perkantoran Pemkab Mesuji di daerah Wiralaga Mulia, dan saat ini juga berada di salah satu kantor yang ada di pemerintahan Kabupaten Mesuji. Apabila kamu suka bingung dengan penanaman modal, dengan perizinan, kamu wajib tonton video ini, di subscribe, like, dan komentar, dan bisa juga di share ya. Karena saat ini Mamang berada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji. Dan di depan Mamang ini sudah ada kepala dinasnya, yaitu Bapak Raden Hanung Nugroho SIP. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Pak Hanung. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat? Salam sehat, salam sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di tengah corona ini kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Ya. Pak Hanung, kita ganggu dikit ya, kita ngobrol-ngobrol tentang siap. Dinas ini dinas apa sih sebenarnya Pak Hanung? Karena mungkin masyarakat bisa dibilang ada yang tahu, ada yang tidak tahu pastinya. Nah, kita bicara dinas ini, ngapain aja Pak dinas ini di pemerintahan Kabupaten Mesuji ini? Secara singkat, sesuai dengan tugas dan fungsinya, dinas ini adalah dinas yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. Nama resminya adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kalau secara awam orang sering menyebutnya sebagai kantor satu pintu. Satu pintu ya, Bu ya. Yang berhubungan dengan perizinan usaha, IMB dan lain-lain. Ya. Nah, bicara dengan tentang perizinan nih, yang paling orang tanyakan adalah biasanya di dua hal ya. Yang pertama IMB, kemudian di perizinan usaha. Kira-kira ada perizinan lain yang tak tersebut? Ada. Perizinan seperti surat izin praktek bidang, tenaga kesehatan itu juga diurus kami yang melayani di sini. Jadi semua urusan perizinan medis, contoh kayak mungkin apotik, iya betul. Kemudian dokter, bidan, sekolah mungkin juga semua. Iya, sekolah, operasional sekolah. Jadi kalau kamu profesinya yang tadi disebutkan tadi, dan apabila kamu belum punya izin, monggo langsung datang ke dinas ini, cari informasinya terlebih dahulu dan siapkan berkas-berkas syarat-syaratnya. Nanti kita cantumin syarat-syarat untuk profesi-profesi tadi ya untuk dapat izin ya. Nah, kita bicara IMB lah ya, mungkin yang lebih sering jadi pertanyaan orang-orang. Untuk syarat-syarat IMB ini apa Om? Untuk skemanya perizinan, kita mau bikin perizinan bagaimana? Secara teknis, persyaratan IMB yang paling pokok adalah
gambar teknis dari bangunan itu sendiri, gambar teknisnya. Di samping itu adalah dasar atau alas hak kepemilikan tanahnya. Kemudian ada dokumen-dokumen lain mungkin Om, fotokopi KTP. Udah pasti itu. Sudah pasti. KTP diperlukan karena siapa tuannya. Kalau tanpa KTP kan tidak ada ketegasan dan kejelasan. Nanti kita boleh ya Om ya minta brosurnya kita cantumin di video ini Om ya. Boleh. Jadi masyarakat nggak perlu kesini lagi. Ya. Nanti kita siapkan dulu berkasnya udah lengkap baru boleh langsung pendaftaran ke sini. Iya. Nah, kalau untuk IMB sendiri prosesnya ketika berkas sudah lengkap ribet nggak? Selama ini yang kami lakukan, kami laksanakan setelah lengkap itu tidak ada ribet-ribetnya lagi. Jadi ada ribet. Iya. Tapi memang persoalannya perlu disurvei lokasi itu. Ketika memang bangunan sudah dilengkapi gambar teknis, ya, kami akan menggandeng dinas teknis. Dalam hal ini dinas PUPR, karena itu sudah ketentuan undang-undang. Jadi yang menentukan berapa luasnya, yang menentukan berapa restribusi yang harus dibayar, itu dari dinas teknis. Jadi pembayarannya si pemohon langsung ke Bank Lampung dalam hal ini tanpa melalui kami. Ya. Setelah rekomendasi lengkap kami dari dinas PU, dari PUPR, kami hanya secara administratif sebagai penerbitnya. Ya. Berarti memang IMB ini prosesnya simpel. Ketika kamu sudah memenuhi syarat dan sudah pendaftaran ke dinas terpadu ini, kamu akan disurvei lokasi rumahnya untuk pembuatan IMB. Kemudian itu ada uang yang dibayarkan sesuai perda ya mungkin ya? Iya, sesuai perda dan besarnya tergantung dari besarnya objek dari IMB. Benar ya? Betul. Jadi besarnya rupiah yang disetorkan ke bank itu sesuai dengan besarnya objek yang dibikinkan IMB. Dan petugas tidak menerima uang sama sekali ya Om ya? Betul. Jadi langsung uangnya ditransfer ke rekening bank. Iya. Rekening bank. Jadi kas daerah. Kas daerah langsung ya. Ya. Jadi pihak pihak dari dinas tidak boleh menerima uang dan itu sesuai dengan slogan dari dinas ini Om ya, transparansi. Apa sih slogan itu? Slogannya gratifikasi dan lain-lain. Gratis, 0 rupiah tidak berbayar. Tidak berbayar. Ya, gratis, 0 rupiah tidak berbayar. Maka saya selaku Kepala DPM PTSP Kabupaten Mesuji sekali lagi menghimbau kepada masyarakat yang punya kepentingan untuk mengurus izin apapun, ya kecuali izin nikah ini. Ya. Izin nikah ke KUA. Saya berharap dan saya tekankan untuk diurus langsung, jangan melalui orang lain, apalagi calon atau pihak ketiga, apapun embel-embelnya. Itulah yang menyebabkan sering timbulnya biaya-biaya siluman, suap atau ada pungli. Nah inilah kami sangat dirugikan dengan oknum-oknum yang seperti itu. Maka jangan pernah ragu untuk berhubungan dengan kami, untuk berhubungan dengan DPM PTSP Kabupaten Mesuji. Nah, berarti memang dari Bapak Hanu Nugroho selaku Kepala Dinas 1 Pintu, kita bisa bilangnya ya, itu menjamin tidak ada biaya yang dikeluarkan di luar dari perda. Kalau perda memang harus dibayarkan ya, sesuai ketentuan, dan uangnya pun langsung disetor ke kas daerah. Nah, Pak Hanu bicara tentang masalah uang lagi. Mungkin ketika selama ini Pak Hanu berada di dinas ini, apakah dilakukan sosialisasi untuk hanya bayar melalui bank? Sudah dilakukan sosialisasi ke pihak masyarakat? Sudah cukup sering, sudah berkali-kali ya, karena kami di samping melakukan pelayanan secara statis, artinya kami menunggu di kantor, kami juga melakukan sosialisasi. Terakhir kami di tahun 2020 melakukan yang namanya Santapas Jin. Mengerikan sedikit ya. Apa itu Pak? Gerakan santai tapi pasti, perizinan. Oh, iya. Santai tapi pasti. Kenapa kami katakan santai? Karena kami sengaja mendatangi masyarakat dengan suasana yang tidak formal.
ya, tapi santai, ya, tapi pasti kami berikan penjelasan-penjelasan yang sesuai aturan dan itu khusus di bidang perizinan. Dan kami jelaskan betul bahwa penyetoran silahkan melalui kas daerah yang rekeningnya jelas kami tunjukkan, kami jelaskan. Jadi seperti itu, karena kami juga capek untuk menjadi kambing hitam. Seolah-olah kalau namanya perizinan pasti ada uang siluman. Maka kami pastikan hashtag kami, tagarnya gratis, 0 rupiah, tidak berbayar. Betul. Siap. Nah, selain izin IMB nih Pak Anung, yang lebih sering mungkin masyarakat datang untuk bikin izin usaha ya Pak ya. Iya. Dan nanti kita juga akan cantumkan cara-cara izin usaha buat kalian yang belum punya izin usaha. Nah, manfaatnya untuk kita punya izin usaha itu apa aja Pak? Mungkin dari Pak Anung bisa men-share-nya ke masyarakat. Yang pasti selaku pelaku usaha akan mendapatkan kejelasan dari status kita berusaha. NIB dari awal itu semua adalah nomor induk berusaha. Jadi kalau kita sudah terdaftar, dan ini sistemnya adalah OSS, artinya terintegrasi di Jakarta Secara nasional ya? secara nasional di BKPM. Jadi tentunya tanpa NIB kita tidak akan mendapatkan pelayanan fasilitas dari pihak perbankan, dari pihak-pihak lain. Nah, itu informasi nih buat kalian yang belum punya NIB kalau sekarang namanya, melalui sistem OSS. Dinas Satu Pintu membuka ke masyarakat seluas-luasnya untuk yang mau punya usaha, ayo datang dan kita langsung melakukan pendaftaran ya Pak ya. Iya. Dan itu semua gratis. Gratis. Oh gratis, real gratis, 0 rupiah. Yang penting kamu sudah melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan. Ya. Nanti kita cantumin di video ini ya. Yang perlu diketahui bahwa kami di dinas ini melakukan pelayanan berbantuan. Artinya sebetulnya NIB dapat diurus langsung oleh pemohon dari rumah masing-masing. Online ya di sistem. Ya. Tapi mungkin ada kesulitan-kesulitan tertentu, silahkan kami siap memberikan bantuan. Maka kami namakan pelayanan berbantuan untuk NIB melalui OSS. Dan syarat mutlak, syarat utamanya adalah mempunyai KTP yang pakai NIK, nomor induk kependudukan, plus punya NPWP, nomor pokok wajib pajak. Itu dengan syarat-syarat itu kami bisa membantu Bapak Ibu sekalian selaku pelaku usaha untuk mendapatkan nomor induk berusaha. Jadi gampang sebenarnya. Gampang jika kamu tahu syarat-syarat yang dibutuhkan. Jadi apalagi gratis, cuma ngeluarin bensin doang kan kalau mau kesini dari rumah. Nah, kita bicara tentang kantor dinas ini sendiri, Pak Anung. Tadi saya lihat di depan ada spanduk One Day One Product. Apa sih Pak itu Pak? Sebagai satu satuan organisasi pemerintah daerah, kami memang ingin memacu produktivitas dinas ini secara keseluruhan. Tentunya produktivitas ini dapat kita pacu ketika semua aparaturnya berbuat atau bekerja secara maksimal. Maka ada One Day One Product. Yang kami maksudkan adalah satu hari seorang pegawai harus mempunyai produk tertentu yang dihasilkan. Kalau kami istilahkan odok, One Day One Product ini. Jadi dengan satu produknya yang dihasilkan oleh seorang pegawai, tentunya akan mempengaruhi sistem atau mekanisme di dinas ini, sehingga semua lancar karena semua bekerja secara maksimal sesuai bidang tugasnya. Ini memang kami tekankan untuk mengatasi keterbatasan jumlah pegawai. Jadi salah satu terobosan kami dengan odok, One Day One Product. Yang kedua, kita dengan Santapasjin untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah. Dan alhamdulillah tahun 2020 kita berhasil melampaui PAD target yang kita realisasikan di atas 100%, yaitu 102,48% kita capai itu ya dengan gerakan Santapasjin.
Ya, santai tapi pasti Sampai perizinan. pasti perizinan. Iya. Pak Hanung, Mesuji itu luas ya Pak Hanung ya. Iya. Kita bicara lokasinya ngeblok. Iya. Nah, sedangkan Pemkab Sidomulyo ini kan mungkin lebih jauh, misalnya dari Westerdam harus ke Sidomulyo, harus perizinan. Memungkinkan nggak sih Pak ketika dinas ini melakukan sosialisasi langsung di lokasi yang jauh-jauh, yang agak jauh dari Pemda, untuk masyarakat mendaftar gitu Pak, untuk membuat izin atau lain-lain? Yang dimaksud tadi pelayanan perizinan memang agak berbeda dengan pelayanan di bidang lain ya. Karena di pelayanan perizinan ini ada persyaratan-persyaratan yang harus dilampirkan, harus dilengkapi. Misalnya seperti persyaratan untuk mendapatkan NIB, nomor induk berusaha, izin dasar dari pelaku usaha, itu minimal dia harus punya KTP dan NPWP. Nah, ketika kita melakukan pelayanan di tempat, termasuk dimaksudkan tadi agak jauh-jauh tadi, memang kendalanya adalah si pemohon sendiri belum siap dengan persyaratannya. Makanya kita lebih banyak ke sosialisasi, tapi juga sekaligus mengajak, mendorong masyarakat untuk segera mengurus dokumen-dokumen perizinannya seperti IMB, NIB dan lain-lain. Tapi kalau untuk menjamin memberikan pelayanan hari itu dilayani di lokasi, hari itu selesai, kami sering terkendala dengan persyaratan dari pemohon itu sendiri. Pak Hanung, pertanyaan terakhir nih Pak Hanung. Pak Hanung di sini di Mesuji saya rasa sudah bertahun-tahun ya Pak ya. Ya. Apa pendapat Pak Hanung tentang pembangunan di Kabupaten Mesuji saat ini Pak? Secara umum kami melihat ini sebagai sebuah proses. Artinya wajar saja ketika Kabupaten Mesuji pencapaiannya baru sampai tahap ini. Ya. Karena kita nggak bisa menyamakan atau membandingkan dengan daerah-daerah yang sudah berumur di atas 50 tahun, sedangkan kita kan baru 12 tahun. Jadi semua ayo kita bersemangat untuk melanjutkan proses ini. Kita sudah pada jalur yang benar. Tinggal kita bagaimana menjaga semangat. Jangan sampai kita hanya berhenti terpaku pada keluh kesah. Karena keluh kesah tidak akan menyelesaikan masalah. Yakinlah itu. Jadi bagaimana sekarang? Apa yang harus kita perbuat? Mari kita action. Jangan hanya komen. Ya. Karena tanpa kita pernah berbuat, kita tidak pernah akan menghasilkan sesuatu. Dan ingat, catat bahwa Mesuji sudah pada track, sudah pada jalur yang sebenarnya untuk dalam pembangunan di kabupaten ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Hanung. Pak Hanung, terima kasih banyak sekali lagi atas obrol-obrol santai kita tentang perizinan dan lain-lain di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji. Bila ada yang kurang jelas, boleh kalian tanyakan di bawah video ini di komentar. Nanti syarat-syarat IMB dan lain-lain akan kita cantumkan dalam video ya. Dan kesimpulan kita pada kesempatan kali ini adalah ayo segera legalisasi usahamu atau segala kaitannya berhubungan dengan pemerintahan, contoh IMB, kemudian izin dokter, NIB, di usaha, semuanya. Itu semua bukan untuk mempersulit kamu, tapi semuanya tujuannya adalah mempermudah kamu sendiri. Channel Adik Mesuji, bye-bye.